ada nggak Bu pesan khusus buat perempuan nih Bu yang usia matang nih, yang umur 40, yang ada sebagian dari mereka tuh baru mulai? Saya kira wanita matang itu punya banyak kelebihan, ya. Pengalaman yang Anda punya, kemudian skill yang Anda punya, menyulam, memasak, mendekorasi rumah, dan cerita hidup Anda yang sudah Anda lalui sekian lamanya itu akan merupakan sumber kekuatan wanita matang. Jangan khawatir atau ragu-ragu, oh saya sudah berusia 40 atau bahkan lebih untuk memulai usaha baru. Jadi desainer muda sekarang punya satu tugas lagi, harus memikirkan sampai akhir dari produksinya. Kalau kita mau mempertahankan atau bahkan memperbaiki lingkungan hidup kita. Oke, balik lagi di podcast Cikanok Channel. Sekarang ini kita masuk di segmen kedua, yaitu tentang perjalanan Ibu Aryani Widakdo di industri fashion. Nah, Ibu boleh kita flashback sejenak ya Bu ya, di zaman dulu ketika Ibu pertama kalinya tertarik di dunia fashion. Itu sebenarnya apa sih Bu momennya? Titik baliknya apa sih Bu? Saya itu memang suka menggambar sejak kecil. Dan saya membuat paper doll sendiri, meskipun ya bukan seperti ini, cuman kertas yang dilipat bagian bahunya, nanti bajunya diganti begitu ya. Nah, ibu saya tuh suka ngudang. Ibu saya suka mengatakan, besok kalau kamu besar jadi fashion designer ya begitu. Tapi kan ya keadaan keluarga saya memang tidak memungkinkan. Pada saat saya lulus SMA itu, saya kira sekolah fashion belum ada di Indonesia. Iya. Jadi ya nggak bisa sekolah fashion. Saya tetap suka menggambar, bahkan kalau sekarang memang tidak sering menggambar, tapi saya punya koleksi paper doll seperti ini, yang keren-keren begini, tapi ini saya beli dari Amazon. Saya punya satu koper penuh itu, yang dimulai dari zaman Mesir kuno, sampai 1980 seingat saya. Itu setiap periode. Yang kebetulan saya pegang ini dari fashion tahun 30-an. Fashion tahun 30-an ini favorit saya karena sangat feminin dan mempunyai ciri khas yang bisa langsung dilihat, oh ini adalah gaun dari tahun 1930-an begitu. Ya cukup banyak. Cuman 30-an itu cirinya apa Bu? Cirinya dia jatuh. Tahun 1920 pada akhir Perang Dunia Pertama, para wanita itu mulai memakai rok pendek. Sebelumnya wanita itu tidak pernah memakai rok yang di atas lutut atau selutut aja nggak pernah, panjang. 1910 itu panjang, 1920 itu pendek, kemudian dadanya gepeng, dadanya datar, buah dadanya datar, pinggangnya diturunkan, yang menyembunyikan bentuk tubuh wanita. Kemudian datanglah masa resesi. Itu kejatuhan Black Thursday kalau nggak salah, pasar saham di Amerika jatuh, banyak orang jatuh miskin, bahkan banyak yang bunuh diri. Tapi dunia fashion itu seperti mengikuti. Jadi panjang rok yang tadinya selutut tiba-tiba turun lagi menjadi setengah betis atau panjang. Dan yang tadinya bentuknya lebih kotak, boxy, sekarang menjadi keplek ya mengikuti bentuk tubuh dengan sangat lemas begitu. Dan kalau busana pesta, belakangnya busana pesta seperti ini, kalau kita lihat bagian punggungnya itu rendah. Itu keistimewaan dari tahun 30. Ya. Sebenarnya ya tiap dekade punya daya tarik, tapi saya paling suka fashion dari tahun 30 ini. Dan ini teman-teman ya, ini banyak banget nih saya pegang, ini juga merepresentasikan fashion dari masa yang berbeda. Kalau tadi kan yang Ibu jelaskan tadi kan tahun 30-an ya Bu ya. Nah kalau ini saya pegang ini masa setelah revolusi Prancis. Pada saat Louis ke-16 dan permaisurinya Marie Antoinette itu dipenggal kepalanya, kan fashion juga langsung berubah. Langsung berubah ya Bu ya. Berubahnya di mana nih Bu? Kalau apa cirinya? Tadinya kalau era Marie Antoinette kan roknya gembung, penuh penuh ya hiasan lah, renda, manik-manik, sulaman dan lain-lain. Begitu kena revolusi, tiba-tiba menjadi yang sangat simple. Misalkan contohnya seperti ini. Ini Bu juga? Ya, seperti ini.
Nah, Oke. itu. Ini Kemudian pria Mhm. yang tadinya celananya 3/4 seperti ini, Mhm. itu menjadi panjang. Oke. Iya ya Bu ya, kalau Maria Antoinette kan dia bling-bling gitu Bu Iya, ya, dadanya penuh banyak rendah, terus ya aksesoris. rendah di sini, rendah di tangan, Mhm. ujung tangannya dan lain-lain. Dan ini langsung bisa jadi Iya, sesimpel ini ya Bu ya. sesimpel itu. Oke, iya ya. Ibu banyak sekali Bu koleksi ini Iya, paper doll ya Bu ya. kan dipakai juga mengajar, guys, karena saya Oh. mengajar fashion history. Tahun 20-an gimana Bu? Kalau yang saya tahu nih ya, kalau saya nonton dari filmnya apa Great Gatsby kan Bu The ya. Great Gatsby, ya Di betul tahun seperti itu. 20-an itu kan itu juga Dadanya bagus banget tuh, rata, Bu. tidak ditonjolkan, pinggangnya rendah. Jadi apa? Gaun-gaun yang pinggangnya rendah, kemudian di sini lurus. Mm-mm. Bentuk tubuh wanita yang ideal itu seperti anak laki-laki remaja pada tahun 20-an. Kalau tahun 30-an wanitanya feminin. Dan sudah mulai ditonjolkan ya Bu Ya, ya. betul. Lekuk tubuhnya itu ya. Oke, menarik ya Bu ya untuk sejarah itu menarik, asal bisa disampaikan ya dengan apa ya? Dengan bahasa yang anak-anak suka. Iya. Saya putarkan film seperti The Great Gatsby, sepotong-sepotong ya, bukan seluruh film. Kalau untuk Mesir, film Cleopatra, Chanel kan ada juga tuh Bu ya filmnya. banyak seperti itu. Dan memang setiap masa itu pasti memiliki penggambaran fashion yang berbeda. Fashion itu evolusi, perubahannya itu mendadak, jadi tidak bisa dibatas ya. Misalkan tahun 20 pindah ke tahun 30 jeret berubah, tidak. Tetapi kadang-kadang fashion itu bisa revolusi ya, seperti kejadian seperti pada saat revolusi Perancis itu. Perubahannya drastis sekali. Perubahannya drastis ya Bu ya. Tergantung di masa itu sedang ada insiden apa, sedang ada momen apa. Artinya fashion itu juga dipengaruhi oleh politik. Oke, menarik sekali ya nih teman-teman ya. Memang kalau bicara sama Bu Aryani ini yang memang suka membaca, yang memang membaca sejarah fashion, bisa dilihat nih ya teman-teman, tuh banyak banget koleksi bukunya. Gini, kalau susahnya orang di apartemen, kalau saya masukkan satu buku, saya harus mengeluarkan satu buku. Biasanya kalau kadang-kadang belum saya baca, saya kirimkan pada seorang teman. Jadi apa yang masuk, terus kita juga mikirin apa yang mesti dikeluarin gitu ya Bu ya. Betul, yang mau dikeluarin itu kadang-kadang bingung. Oke. Eman-eman gitu ya bukunya. Iya. Nah Ibu, kita flashback lagi nih Bu ya, kalau misalnya kita googling nih nama Ibu Aryani Widakdo, itu pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sekolah fashion bernama Arfa. Nah kalau boleh nih Bu, Ibu ceritakan ya dulu ketika Ibu mendirikan Arfa, itu tuh sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi mendirikan Arfa dan kemudian sampai akhirnya dijalani oleh orang lain. Nah, itu gimana tuh Bu ceritanya? Arfa School of Fashion itu memang dimulai dari sebuah idealisme. Saya pernah bersekolah di sebuah sekolah fashion, tapi saya langsung tahu bahwa saya mau yang berbeda. Sejak awal saya sudah tahu apa yang saya mau untuk sekolah fashion saya. Meskipun hanya dimulai dengan 2 mesin jahit dan 4 meja kursi untuk siswa. Ya sampai berkembang 25 tahun tidak terasa. Kemudian ya sudah waktunya saya waktu melepaskan saja sudah berusia 65 tahun. Ya. Artinya saya mulainya 40 tahun loh, bukan muda. Ya, Bu, ya. Mulainya di usia matang ya Bu ya? Mulainya di usia yang dikatakan life begins at 40. Ya, benar-benar. Ya, pada saat saya melepaskan, ya memang yang saya harapkan itu di bawah pimpinan yang baru bisa berkembang, bisa bertambah cabang dan lain-lain, dan semoga juga sudah terkabul. Tapi bagaimanapun harus saya relakan bahwa nakodanya sekarang bukan saya. Itu tetap harus kita sadari. Ya. Kan ada quote yang mengatakan ada waktu untuk segala sesuatu. Ya. Ada waktu untuk menanam, tetapi ada juga waktu untuk meninggalkan, begitu. Ya, saya sudah sampai ke tahap seperti itu sekarang. Sudah cukup lama kan? Iya. Sudah lebih dari 10 tahun. Tapi nama Ibu sangat identik loh Bu dengan Arfa ya. Sampai sekarang juga masih orang mengingatnya seperti itu. Dulu saya kan mengajar. Jadi saya mengajar langsung. Artinya ya saya terlibat langsung. Ibu, kalau yang saya baca nih beberapa informasi itu bilang kalau Ibu tuh dulu kan ibu rumah tangga yang membantu suami saya untuk menjalankan usaha. Nah, sampai akhirnya Ibu berani mendirikan Arfa ini cerita itu gimana, Bu? Saya itu bakul pitik. Bakul. Teman-teman yang di luar
bahasa Jawa itu artinya pedagang ayam. Pedagang ayam. Ya. Oh, sebelumnya ya Bu ya. Iya, pekerjaan suami saya itu punya sebuah poultry shop ya. Terus terang saja, kalau dari segi finance, punya toko dalam hal ini poultry shop itu ya jauh lebih menguntungkan. Tapi ada sisi jenuhnya bahwa kreativitas itu hampir tidak ada salurannya gitu ya. Jadi saya pada usia 40 saya berpikir bahwa ya saya harus punya sesuatu untuk menyalurkan kreativitas saya. Ya, maka saya buka Arfa School of Fashion itu. Kalau tentang usia, saya ini agak bandel sih, Mbak Cika. Saya kadang-kadang lupa kalau saya sudah tua. Tapi waktu itu Ibu pas akhirnya mendirikan usaha sendiri kan, artinya kan peran Ibu sebagai istri yang membantu suami itu kan jadi waktunya berkurang. Mungkin itu diizinkan, Bu? Iya, terpaksa. Terpaksa. Iya, suami saya terpaksa karena Arfa juga makin berkembang, kemudian kami juga membuka kursus Sabtu. Dulu itu Sabtu tahun berapa ya? Orang Bang apa kan masuk zaman dulu Sabtu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang bekerja kantoran tapi punya passion di fashion tetap bisa menyalurkan ya Ibu ya? Betul. Yang tadinya tidak bisa karena Minggu kami tutup. Nah sekarang kalau Sabtu itu mereka tidak bekerja, saya melihat peluang di situ. Jadi yang ikut kursus jahit biasanya memang ibu-ibu. Yang kursus desain lengkap itu lulusan SMA. Anak-anak muda ya Bu ya. Kadang-kadang kan sesuatu yang sudah didirikan sejak baby itu kan sayang ya Bu untuk melepas. Ada perasaan gitu nggak? Pada awalnya ya, bayangkan saya mendirikan, saya besarkan seperti bayi sampai 25 tahun, terus dilepaskan. Awalnya sayang, tapi pada akhirnya diikhlaskan ya Bu ya. Iya, betul. saya mencari jalan untuk tetap berbakti di dunia pendidikan fashion di Indonesia ya dengan cara lain. Dengan cara lain ya Bu ya, yang lebih fleksibel sesuai dengan waktu dan juga usia. Betul. Juga, ya. Oke, baik. Nah Ibu, bagaimana sih Ibu tuh memandang ya lokal brand saat ini kan banyak banget ya Bu ya, brand lokal bermunculan, UMKM di bidang fashion seperti itu, yang juga melibatkan material wastra seperti batik, tenun seperti itu. Nah, bagaimana Ibu melihat perkembangan fashion saat ini? Untuk mungkin ada dua hal dulu ya. Yang pertama, perkembangan fashion lokal cukup bagus. Tapi untuk menjadi brand besar yang menguasai pasar di dalam negeri pun sulit. Belum lagi kalau kita memikirkan bisa sebesar merek-merek yang ada di Pakuwon Mall itu ya. Itu ya satu lantai merek-merek internasional begitu tuh masih sulit. Tapi itu kan berarti memang ya belum bisa kita ke arah sekian. Dari pihak pengusaha sendiri dalam hal ini mungkin UMKM harus lebih mempersiapkan diri. Mereka belajar fashion dengan benar, teori dan praktek. Kemudian juga belajar bagaimana memasarkan, ada pengetahuan tentang fashion bisnisnya, begitu kan. Nah, dari pihak pemerintah harusnya juga misalkan ada bantuan yang secara nyata. Untuk UMKM saya kira iya, tapi untuk dunia fashion secara umum menurut saya belum. Belum ya. Kemudian kita sendiri sebagai konsumen ya harus mulai menyadari, menghargai karya anak bangsa sendiri, dan juga para influencer saya harap mengambil bagian. Karena kalau sekarang para influencer itu sangat mempengaruhi anak muda kan. Ya. Supaya mereka peduli bahwa kita butuh menghidupkan UMKM ini atau secara lebih umum menghidupkan dunia fashion Indonesia. Iya. Tapi ada tempat nggak sih Bu menurut Ibu sendiri di tengah geliat anak muda itu yang kayaknya lebih suka memburu barang thrifting ya Bu ya, produk impor dari luar negeri. Sekali lagi itu kerja kita semua, ya semua pihak termasuk juga mass media atau influencer harus mengambil bagian penyadaran itu. Memang tidak mudah saya akui karena apa? Karena kita maklum ekonomi juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bagus, ya. Harga harga busana yang dijual itu tentu sangat berpengaruh ya. Manusia atau orang Indonesia sekarang berhemat ya. Betul. Berhemat. Mereka mungkin nggak berpikir mau beli baju apa nih, mau beli sepatu apa nih, tapi lebih berpikir besok makan apa, seperti itu Bu ya. Betul, masih banyak yang belum bisa memikirkan
oh saya harus peduli pada produk dalam negeri, belum. Yang dipikirkan kan masih hal-hal yang lebih pokok yang menyangkut hidupnya sehari-hari. Iya. Berarti memang harus ada istilahnya kayak kerjasama berkesinambungan antara influencer, pelaku fashion itu sendiri, konsumennya sendiri, influencer anak muda untuk semakin sadar ya Bu ya, bahwa produk lokal anak bangsa itu akan justru akan memutar roda ekonomi di dalam negeri. Betul. Seperti itu ya. Ada hal lain bahwa menurut sebuah riset, anak-anak muda itu misalkan membeli t-shirt itu 5 kali terus dibuang. Alasannya macam-macam. Kepingin punya yang baru ya. Juga barang-barang yang murah tentu saja kualitas kain dan jahitannya berbeda. Kemudian anak-anak muda kalau 1 kali sudah dipakai selfie, masukkan di sosmed kan malu kalau pakai lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang tadinya mungkin 20 tahun yang lalu tidak terpikirkan. Iya. Sekarang orang bukan beli baju hemat ya. Bukan untuk menghemat begitu, tapi ya untuk mejeng. Untuk tampil ya Bu ya, untuk eksis di sosial media terutama. Itu kan mengerikan sekali kalau sampai hanya dipakai 5 kali terus dibuang, beli baru. Kalau yang misalnya tadi itu tentang wastra ya Bu ya, sekarang kan banyak UMKM dan juga fashion local brand itu yang melibatkan wastra Indonesia ya Bu ya, seperti kain tenun, kain batik itu sebagai bagian dari material produk fashion mereka. Seperti produk saya nih misalnya Damia Shoes itu kan juga bikin sneakers batik yang kami padukan dengan materi-materi yang modern seperti itu ya Bu ya, dengan look yang juga dibikin modern. Harapannya sih bisa diterima di kalangan anak muda juga. Nah kayak gitu. Nah kalau pandangan Ibu sendiri upaya seperti Wastra Nusantara itu memang kekuatan kita sebenarnya. Desainer kita punya bekal materi yang begitu bagus ya, Wastra Nusantara. Desainer luar negeri kan tidak. Itu menjadi sebuah kekuatan kita, tetapi juga jangan dimaknai bahwa harus memakai bahannya. Bisa saja inspirasinya dari Wastra Nusantara. Ya diolah menjadi sesuatu yang mungkin lebih modern, parang yang biasanya ukuran sekian mungkin jadikan besar sekali atau bagaimana, atau dibuat dengan teknologi supaya parang tapi gayanya futuristik atau apa begitu. Jadi tergantung dari kreativitasnya ya Bu ya? Betul, artinya jangan dimaknai bahwa kita harus memakai bahan wastra itu sebagai bagian dari karya kita. Bisa saja hanya sebagai inspirasi. Oke, ya menarik. Nah ini ide bagus sih ya. Ide bagus sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang punya produk fashion atau punya brand fashion itu, kalau misalnya memang pakainya tuh wastra Indonesia, tidak melulu harus pakai itu ya Bu ya. Tapi bisa dijadikan inspirasi atau referensi ya untuk diolah menjadi sesuatu yang mungkin lebih kreatif yang lainnya seperti itu ya. Ibu kalau Ibu melihat generasi muda sekarang, yang desainer muda sekarang sama yang dulu itu ada pergeseran nggak Bu? Pasti, dunia kita sudah berbeda ya. Anak muda sekarang terpapar dengan teknologi, terpapar dengan sosmed dengan sangat gencarnya, dengan sangat hebatnya. Dan mereka juga harus memikirkan perubahan teknologi yang begitu cepatnya. Katakan aja seperti teknologi handphone kita, ya cepat sekali berubah. 6 bulan ada perubahan, 6 bulan ada perubahan, misalkan seperti itu. Nah, zaman saya kan hanya mikir membuat karya yang baik, eksekusinya baik, jahitannya baik, polanya baik, dan seterusnya. Desainer muda sekarang harus memikirkan sampai kepada eliminasi atau penghapusan busananya. Misalkan Mbak Cika bikin sepatu, ya, pakai kulit buatan. Terus nanti kalau orang tuh udah bosan atau sudah sobek atau apa, dibuang, itu kira-kira mengganggu darat dan laut nggak? Mengganggu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi desainer muda sekarang punya satu tugas lagi, harus memikirkan sampai akhir dari produksinya. Zaman saya dulu enggak sih, pokoknya bagus dijual laku. Bikin aja gitu ya. Terus nanti kalau sudah aus diapakan tuh bukan urusan desainer, sekarang menjadi urusan desainer. Kalau kita mau mempertahankan atau bahkan memperbaiki lingkungan hidup kita. Salah satunya misalnya nih Bu, kalau tadinya pakai kulit imitasi gitu kan, pakai synthetic leather, mungkin bisa diganti dengan pakai genuine leather seperti itu ya Bu ya. Itu kan awet. Ya, genuine leather itu juga
juga bukan berarti harus dari kulit binatang loh. Sekarang ada kulit dari susu. Ya, kepala susu mungkin ya. Iya. Ya, kepala susu. Ada yang dari kopi. Dari kopi, betul. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak selalu dimaknai harus dari binatang, karena itu nanti juga lama-lama langka binatangnya. Buaya misalkan makin langka. Aku lagi pengen ngomongin ini teman-teman ya. Jadi Ibu Aryani ini selain mengajar, beliau juga aktif untuk membuat pola-pola ya Bu ya. Dan juga aktif menulis buku nih teman-teman. Nah ini tuh sebagian kecil dari buku karya Ibu Aryani yang isinya adalah tentang pola ya Bu ya. Pola zero waste untuk outer ya Bu ya ini ya. Kemudian ada juga untuk kebaya ya teman-teman. Terus ini juga outer ya Bu ya. Dan ini bisa teman-teman kalau misalnya ngedapetinnya itu bisa dibeli di mana nih Bu? Bisa hubungi admin kami 0811 349 1123. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pengen belajar bagaimana sih bikin pola yang benar gitu, itu bisa juga belajar di bukunya yang ditulis oleh Ibu Aryani Widakdo dan tim. Mungkin bisa DM lewat Instagram Ibu juga bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi nanti bisa DM teman-teman, bisa langsung membeli buku dan juga termasuk polanya dan juga step-stepnya ya Ibu ya. Iya. Ini instruction untuk membuat bajunya kan. Iya, memang instruction. Jadi kayak semacam tutorialnya ya Ibu ya. Tutorialnya. Oke, Ibu aktif banget dan masih sempet ya Bu ya nulis-nulis begini ya Bu ya. Iya, itu bagian dari Zoom sebenarnya. Bagian dari Zoom. Oke. Jadi ini bagian dari bahan ajar juga. Iya, betul. Oke. Dan ini teman-teman ada polanya nih selengkap ini ya. Terus kemudian ini juga bagian dari semua bagian ya Bu ya, dari kerahnya sampai cara menjahitnya. Wow. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman langsung aja ya bisa ke Instagram @aryaniwidogdo, nanti bisa DM ya untuk bisa ngedapetin bukunya ini. Oke, Ibu, kalau menurut Bu Aryani sendiri, brand fashion atau produk fashion yang seperti apa sih Bu yang bisa bertahan? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah desainernya itu harus punya konsep, ya, dan punya keteguhan hati untuk terus konsisten mempertahankan ciri khasnya, kemudian nilai-nilai yang dia anut dan seterusnya. Berkembang itu pasti, tetapi akar dari desainnya itu harus tetap ada. Saya kira itu yang terpenting untuk bisa menjadikan sebuah brand itu punya yang kita istilahkan sekarang DNA. Ya, DNA dari sebuah brand atau dari seorang desainer. Nah, ilmu yang berkaitan dengan nanti memasarkannya tentu saja harus juga dikuasai, terutama justru untuk usaha kecil seperti UMKM, di mana hampir semua pekerjaan itu kan masih dikerjakan sendiri. Betul. Nah, pada akhirnya apa sih tujuan kita membuat brand, punya DNA dan lain-lain? Tujuannya ya supaya bisa dijual bajunya. Pada akhirnya tujuannya pasti ke situ. Nah, sehingga tidak bisa diabaikan juga sisi keinginan konsumen atau kebutuhan konsumen. Sekarang tidak bisa lagi terus menurut saya bagus. Ya menurut Anda bagus, yang beli bilang bagus apa enggak, kan begitu. Dan dibutuhkan enggak audiensnya? Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi memang penting sekali untuk menentukan target segmennya, audiensnya siapa yang mau beli barang kita, seperti itu ya Ibu ya. Betul, dan sekali lagi kalau untuk masa sekarang untuk autodidak itu berat. Ya, Anda harus punya dasar pendidikan fashion, apakah itu dari kursus atau mungkin kuliah atau mungkin belajar dari YouTube atau apa saja. Tapi tidak bisa hanya berdasarkan saya suka, itu tidak bisa. Sekali lagi seperti yang Mbak Cika katakan, target konsumennya siapa gitu. Dan walaupun memang misalnya nih Bu ya, maksudnya di situasi ekonomi yang lagi nggak bagus ini kan, kadang-kadang orang juga berpikir, wah misalnya kursus fashion design mahal seperti itu. Nah kita belajar dari YouTube aja kan boleh ya Bu ya? Ada banyak hal yang bisa, tetapi jangan lupa bahwa kalau kita membuat gambar, apalagi kalau koleksi, kita perlu mentoring ya. Jadi orang yang bisa mengajar kita secara langsung ya, bukan mengajar ya, mungkin membimbing. Iya, mengkoreksi sedikit-sedikit atau apa gitu. Mengarahkan, ya supaya tidak terjadi Anda membuat desain
Terus Anda bilang, kalau saya misalkan bertanya, kenapa Anda membuat seperti ini? Ya karena saya suka. Itu jawaban yang salah. Ya. Itu kayaknya jawaban saya di awal-awal saya bikin produk deh, Bu. Tapi seiring Ya, berjalannya desainer waktu, pemula iya, seringkali seperti itu. pada akhirnya kayak, oh ya mengerti gitu. Oh ya memang harus disesuaikan dengan Mm-mm. audiens tuh maunya Iya, apa gitu. betul. Konsumennya maunya apa, seperti itu Mm-mm. ya Ibu. Nah Ibu, kalau beberapa waktu lalu kan saya sempat nih ngobrol sama fashion expert juga. Nah beliau tuh bilang kalau sekarang tuh banyak sekali desainer-desainer muda bermunculan. Brand-brand fashion tuh juga banyak bermunculan. Tapi katanya generasi sekarang gampang mutung ya Ibu ya. Jadi kayak apa, bosen terus ya udahlah gitu, akhirnya nggak lanjut kayak gitu ya Bu Ya, ya. itu katanya, kata orang pakai istilah apa, generasi strawberry begitu ya. Strawberry. Ya memang cara mengajarnya juga harus berbeda ya. Mungkin saya kalau saat ini masih mengajar juga sudah tidak cocok untuk menjadi guru yang baik. Beda dengan katakan 20 tahun yang lalu begitu. Ya, anak-anak muda perlu pendekatan khusus dan mereka itu visual banget kan? Ya. Ya, mereka lebih bisa apa ya, lebih cepat menangkap dengan sesuatu yang visual. Kalau pengajaran itu visual Bu ya. Makanya kenapa sekarang belajar apa dari YouTube itu lebih dipilih oleh mereka seperti itu ya. Oke. Nah, Ibu selama Ibu berkarir di dunia fashion, maksudnya selama Ibu menekuni dunia fashion itu sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, itu apa nih Bu pengalaman yang sangat berkesan dan nggak terlupakan? Tentu ada banyak event yang kadang-kadang lucu begitu ya, tapi salah satu event yang sangat berkesan adalah ketika kami pertama kali mengikuti lomba di Jakarta yang diadakan Majalah Dewi. Itu tahun 1999. Ya. Apa tuh Bu kompetisinya? Lombanya itu konkur internasional desune de mode. Jadi lomba busana bagi anak-anak muda disponsori oleh Majalah Dewi. Nanti pemenangnya karyanya itu dibawa ke Perancis oleh timnya Majalah Dewi. Ya. Pada saat itu surprise banget bahwa dari 10 finalis 5 itu dari Arfa. Wow. Ya. Dan saya sendiri hadir dan saya mendengar orang-orang itu bergumam, Arfa itu siapa ya? Dari mana? Tidak ada orang yang mengenal Arfa di Jakarta saat itu. Ya kita ini kan kami ini kan dianggap anak daerah gitu ya. Nah, tapi ya saya suka membimbing siswa itu. Kadang-kadang saya berkata pada anak-anak yang mau konsultasi tapi terlambat, kok jadi gurunya yang nafsu ya, bukan muridnya. Jadi mereka kadang-kadang ya namanya anak-anak toh, mulai konsultasi jam 4, datangnya setengah 5, jam 5 begitu. Tapi bagaimanapun setelah itu memang kami memenangkan banyak sekali lomba-lomba sampai dikenal sebagai Arfa itu adalah sekolah para juara. Sekolah para juara. Ya, itu pengalaman yang luar biasa. Bayangkan tidak ada yang kenal bisa merebut separuh dari trofinya begitu. Jadi dari 10 finalis saat itu 5 dari Arfa. Ya. Wow, dan termasuk yang ke Paris juga ya. waktu itu. 10-10 itu akan dibawa ke Paris. Keren banget Bu ya, tahun 99 itu 99. Bu ya. Jadi itu membuktikan bahwa memang Arfa itu memang layak ya, waktu itu sudah layak untuk dikenal di kalangan yang lebih luas ya Bu ya saat itu. Ya, dan saya kira memang passion itu juga menentukan ya. Kalau kita kerjakan sepenuh hati itu pasti ada hasilnya. Tadi kan kita udah ngobrolin ya perubahan selera, itu pasti ada pergeseran nilai desainer itu pasti ada. Nah, kalau menurut Ibu tanggapannya seperti apa dan harapan ke depannya di dunia fashion dan juga terutama desainer-desainer muda untuk nggak jadi desainer yang mungkin mutungan ya Bu ya, untuk bisa tetap gigih gitu. Wah, itu kalau soal mutungan itu agak susah itu ya. Tapi sebenarnya saya optimis bahwa ada banyak anak-anak muda calon desainer itu cukup mampu dan mereka cukup kreatif mengeksplorasi juga berbagai macam bahan, kemudian sadar bahwa fashion itu bukan sekedar tren, tapi juga sebuah media untuk menyuarakan nilai, baik itu budaya, lingkungan, maupun isu sosial. Itu tanggung jawab para desainer. Kira-kira begitu, itu idealisnya. Nah, kalau ini Bu, tadi yang menarik ya Bu ya, maksudnya di usia yang sudah menjelang 40 tahun gitu ya, tapi Ibu baru memulai di usia segitu dan kemudian ya berhasil mendirikan Arfa. Nah, ini
ada nggak Bu pesan khusus buat perempuan nih Bu yang usia matang nih, yang umur 40, yang ada sebagian dari mereka tuh baru mulai seperti itu, Iya. baru merintis Mungkin mungkin. justru usia 40 itu beban untuk, ya bukan beban ya, kewajiban untuk menjaga anak-anak itu kan sudah agak berkurang. Betul, Ya artinya betul. udah bukan balita lagi, ya udah bisa ke sekolah sendiri misalkan dan lain-lain ya. Saya kira wanita matang itu punya banyak kelebihan, ya. Pengalaman yang Anda punya, kemudian skill yang Anda punya, menyulam, memasak, atau apalagi mendekorasi rumah dan seterusnya dan seterusnya. Dan cerita hidup Anda yang sudah Anda lalui sekian lamanya itu akan merupakan sumber kekuatan wanita matang. Wow. Jangan khawatir atau ragu-ragu, oh saya sudah berusia 40 atau bahkan lebih untuk memulai usaha baru. Kita kalau nggak ada modal, ya mulai dengan apa yang kita bisa kerjakan sendiri. Dan itu tadi, pengalaman, kematangan Anda sebagai seorang perempuan, itu adalah nilai yang sangat berharga. Teman-teman, jangan ragu-ragu untuk memulai sebuah usaha baru. Oke, iya terima kasih Bu pesannya ya. Itu memantik semangat buat saya juga nih Bu ya, karena saya juga bisa dibilang ya usianya matang dan bisa dibilang ya juga masih baru merintis lah ya ini usaha sepatu. Dan terima kasih ya Ibu ya atas waktunya, pesan-pesannya, obrolannya luar biasa sekali, menarik sekali, banyak sekali insight-insight dan juga inspirasi nih yang saya temukan dari obrolan bersama Saya juga Ibu. Terima kasih bisa berbagi banyak hal dengan Mbak Cika. Sukses dengan sepatunya. Terima kasih Ibu, dan semoga kedepannya Ibu juga semakin produktif berkarya, semakin aktif mengajarnya, dan semakin gencar menyuarakan ilmu-ilmu fashion kepada generasi muda khususnya ya. Thank you Ibu, sukses selalu ya Ibu ya. Sama-sama. Oke, kalau gitu teman-teman, itulah tadi ya obrolan saya bersama Ibu Aryani Widagdo yang luar biasa sekali, menginspirasi sekali, tidak hanya untuk teman-teman desainer fashion, tapi juga untuk perempuan-perempuan matang yang mungkin di luar sana lagi merintis usaha sendiri. Jangan ragu tadi ya, seperti yang Ibu Aryani bilang, karena justru di usia 40 itu kita sudah punya banyak pengalaman yang bisa menjadikan kita tuh bisa menjadi itu sebagai kekuatan kita, seperti itu ya Bu ya. Setuju. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe podcast Cika Talk Channel, karena nantinya aku masih akan mengundang tamu-tamu spesial yang sangat menginspirasi di bidangnya masing-masing. Jika kayak gitu, thanks for watching. Kita pamit dulu. See you again next episode and bye-bye.